Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febriana Putriani, NPM 22150110025 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Teknik Sipil. Pada video kali ini saya ingin meresum kegiatan PKKMB yang dilakukan di Universitas Lampung pada tanggal 15 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Di hari pertama PKKMB diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, yaitu Bapak Profesor Dr. Karomani MSI. Lalu dilanjutkan dengan pemberian materi hari pertama PKKMB Universitas. Materi pertama dibawakan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIK M.Medcom. Lalu materi kedua oleh Ibu Dr. Susetia Herawati, ST.MSI. Dan materi ketiga oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Materi pertama oleh Bapak Yusriandi Yusrin dengan tema peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Hal yang pertama disampaikan adalah tentang Undang-Undang ITE. Lalu Bapak Yusriandi Yusrin juga menjelaskan tentang contoh kasus kejahatan digital yang melanggar Undang-Undang ITE. Lalu juga membahas tentang pasal UU ITE seperti pasal 27. Lalu Bapak Yusriandi Yusrin juga memberikan tips dan trik agar terhindar dari jerat UU ITE. Lalu dilanjutkan dengan materi kedua yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetia Herawati, ST.MSI dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai ahli intelektual dan anti perundungan. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Susetia Herawati adalah tentang pentingnya pendidikan karakter. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan dan memberi pemahaman tentang bullying. Ibu Susetia Herawati juga memberikan pemahaman tentang kewajiban kita sebagai generasi muda masa kini. Lalu dilanjutkan dengan materi ketiga oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dengan tema penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj menjelaskan kepada kita bahwa kita harus bangga dan bersyukur menjadi muslim di Indonesia karena kita lebih maju dari negara-negara di Timur Tengah. Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj juga bercerita tentang bagaimana masa pemerintahan Timur Tengah pada masa Khalifah dulu. Lalu Bapak Said Akil Siraj juga memberitahu kita tentang kiat-kiat dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Lalu dilanjutkan dengan PKKMB Universitas di hari kedua. Materinya yaitu yang pertama Profesor Dr. Heriandi SH MSI. Lalu dilanjutkan dengan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar SKET MKes SP. Lalu dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI dan yang terakhir oleh Bapak Profesor Dr. Suharso PhD. Materi pertama oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMSI yaitu dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal yang pertama disampaikan adalah tentang pilar visi Indonesia tahun 2045. Dilanjutkan dengan indikator profil pelajar Pancasila, lalu dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, lalu tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dilanjutkan dengan 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran dan yang terakhir menjelaskan tentang hak mahasiswa. Lalu materi kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar SKET MKes yaitu dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Bapak Asep Sukohar menjelaskan tentang apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu mencakup lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Bapak Asep Sukohar juga memberitahu kita tentang pengelolaan lingkungan hidup, menjaga kelestarian bumi, menjelaskan tentang manajemen risiko, lalu kampus sehat dan upaya kampus sehat Unila. Lalu dilanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu tentang etika dan norma kehidupan kampus atau pengembangan karakter mahasiswa oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI. Hal yang pertama disampaikan yaitu tentang 4 tipe karakter mahasiswa yang ada di perkuliahan. Lalu dilanjutkan dengan 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan yang terakhir yaitu tentang 5
cara menjadi mahasiswa ideal. Lalu materi terakhir di hari kedua ini yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi oleh Bapak Profesor Dr. Suharso PhD. Materi pertama yaitu tentang tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi, dilanjutkan dengan fasilitas pendukung layanan teknologi informasi di Unila, dan yang terakhir tentang aplikasi dan produk layanan untuk mahasiswa Universitas Lampung. Lalu di hari ketiga tidak ada materi yang disampaikan karena pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2022 yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Lalu dilanjutkan PKKMB Fakultas di hari keempat. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Helmi Fitriawan ST.MSc tentang pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Materi pertama yaitu tentang perbedaan pembelajaran di SMA dan perguruan tinggi. Lalu dilanjutkan dengan 6 kemampuan yang harus dikuasai di era 4.0. Lalu Bapak Helmi juga menjelaskan tentang literasi. Dan yang terakhir yaitu tentang 6 skill yang sebaiknya dikuasai di era 4.0 ini. Lalu dilanjutkan dengan materi kedua oleh Bapak Dr. Muhammad Irsyad STMT, yaitu tentang sistem perkuliahan dan sistem akademik. Yang pertama yaitu tentang pelaksanaan kurikulum, dilanjutkan dengan kuliah menggunakan sistem SKS, lalu juga menjelaskan tentang apa itu SKS, lalu juga tujuan SKS, dan yang terakhir yaitu tentang hal yang perlu diperhatikan dalam perkuliahan. Lalu dilanjutkan dengan materi ketiga oleh Ibu Vera Agustriana Nurhidana STMT PhD tentang biaya studi dan fasilitas sarana dan prasarana. Ibu Vera menjelaskan tentang bagaimana cara membayar UKT dan BKT. Lalu Ibu Vera juga memberitahu tentang sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di Fakultas Teknik. Lalu materi terakhir, materi keempat oleh Dr. Eng Agung Satnowo Repelianto STMT tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kompetisi dan beasiswa. Materi pertama yaitu tentang ruang lingkup peraturan rektor. Lalu ada hak dan kewajiban mahasiswa tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Lalu ditutup dengan sanksi yang didapat apabila melanggar hak dan kewajiban mahasiswa. Lalu hari terakhir PKKMB jurusan. Materi pertama dibawakan oleh Ibu Insinyur Laksmi Irianti MT tentang selayang pandang jurusan Teknik Sipil Unila. Ibu Laksmi menjelaskan tentang 6 peer group teknik sipil, dilanjutkan dengan visi misi teknik sipil, dan yang terakhir laboratorium yang ada di jurusan teknik sipil. Lalu materi kedua disampaikan oleh Bapak Muhammad Karami STMSC tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung 2022. Lalu dilanjutkan dengan materi ketiga oleh Bapak Yuda Romdania oleh Ibu Yuda Romdania STMT dan Ibu Hasti R STMT tentang bimbingan akademik. Ibu Yuda dan Ibu Hasti menjelaskan tentang apa itu dosen PA, fungsi dosen PA, tugas dosen PA, lalu dilanjutkan dengan tujuan umum bimbingan akademik, tujuan khusus bimbingan akademik, dan juga memberikan tips menjadi mahasiswa baru. Lalu materi terakhir disampaikan oleh Bapak Sasana Putra MT tentang laboratorium dalam proses pendidikan di perguruan tinggi. Bapak Sasana Putra menjelaskan tentang jenis-jenis laboratorium, lalu kategori laboratorium, dan juga memberitahu calon mahasiswa baru tentang laboratorium apa saja yang terdapat di teknik sipil.
Sekian resume dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.